Saya Widya Iswara dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang hari ini ditugasi untuk memberikan materi terkait dengan pembekalan ya. Intinya adalah pembekalan penyusunan, laporan, dan seminar hasil orientasi P3K. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Namun demikian saya menggunakan dua device ya, karena ini nggak tahu kenapa ini gangguan jaringan, jadi saya menggunakan tethering HP ini, yang satunya. Nah, oke, baik. Jadi untuk pertemuan hari ini, ya, untuk pertemuan kali ini, saya akan bagi menjadi dua sesi, di mana sesi yang pertama adalah saya akan mereview, ya, terkait dengan pembekalan penyusunan laporan dan seminar. Kemudian 1 jam berikutnya untuk ini kan sampai jam 1:30 ya, sampai 1:30, jadi nanti kita lebih banyak tanya jawab aja nih Bapak Ibu, tanya jawab, dialog untuk lebih memantapkan terkait dengan penyusunan laporan dan seminar. Tapi kalau saya lihat sih, kalau laporan seminar ini simple Bapak Ibu, simple karena hanya orientasi dan file-filenya sudah ada di kantor, tinggal file-file digabung dengan file-file materi yang kemarin Bapak Ibu dapatkan, teori-teori dari kebijakan provinsi dan penyusunan renstra-nya ya, tinggal itu digabung bisa jadi laporan. Tinggal nanti diseminarkan dan produk akhirnya teman-teman punya perjanjian kerja. Mau ngapain nih selama masa kontrak ini, mau ngapain aja. Jadi punya target ya, membuat target kinerja. Oke. Nah, apakah sudah terlihat ya share screen saya? Sudah Bapak. Belum slideshow ya. Belum slideshow. Ini banyak sekali ya, sampai 635-an. Wah, luar biasa ini. Luar biasa nih Bapak Ibu, semuanya antusias ya. Antusias untuk mengikuti sharing. Oke. Nah, yang pertama nanti mereview sebentar deh ya, kayak dasar hukum, kebijakan, ini sudah disampaikan, jadi saya nggak terlalu fokus ke sana. Fokusnya adalah nanti terkait dengan pelaksanaannya seperti apa. Ya, dan dasar hukumnya ini Bapak Ibu, karena kita itu sebagai bagian dari ASN yang mempunyai 3 fungsi ASN ya. Fungsi pertama adalah sebagai pelayan dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, ya tugas pemerintah adalah memahami peraturan dan melaksanakan peraturan. Fungsi ASN kita, fungsi mau P3K maupun PNS sama. Ya, fungsinya hanya 3, melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu ini dasar hukum kebijakan yang kita jadikan landasan acuan untuk pelaksanaan orientasi. Ya, Undang-Undang ASN, kemudian PP 49 terkait manajemen P3K. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau malam-malam nggak bisa tidur ya, silahkan bisa download peraturan-peraturan ini, kemudian download aplikasi text to voice gitu ya, merubah teks menjadi voice, kemudian didengerin sambil tidur. Pagi-pagi sudah paham semua peraturan-peraturan ini, gitu ya. Oke, dan mulai dari Undang-Undang ASN, kemudian ada PP-nya, serta Perpres 38 2020, Peraturan LAN 15 tahun 2020, dan Permenpan RB ya, tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K, PPPK. Maaf ini kok stop ini ya. Nah, diharapkan materi siang ini setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan laporan hasil orientasi, penyusunan dan
penyajian rancangan hasil orientasi dan pelaksanaan orientasi di tempat kerja ya. Intinya nanti sampai seminar gitu ya. Nah, ini indikator hasil belajarnya. Menjelaskan sistematika laporan, dan yang paling penting Bapak Ibu mampu menyusun laporan. Iya benar Pak, ini screen-nya karena yang di laptop saya ini kendala ini. Oke, saya share kembali ya. Juga putus-putus Bapak. Putus-putus ya? Iya. Nggak tahu Bapak Ibu, saya Pak. Juga kurang keras ya Pak. Di sini jelas Pak. Lancar. Lancar Pak. Jelas. Kurang keras Pak. Di sini lancar jelas. Ada yang jelas, ada yang enggak. Ini ketoknya saya enggak, saya Sini lancar. Lancar Pak, lancar. Oke, lanjut. Nah, ini nanti saya share ya. Bapak Ibu nanti materinya saya share dan ininya juga ya, apa namanya, nanti saya beri nomor kontak saya. Silakan nanti kalau Bapak Ibu mau bimbingan atau mau apa istilahnya ya, tanya jawab coaching penyusunan laporan itu seperti apa, nanti saya beri ininya apa nomor saya ya. Siap Pak, siap. Oke. Mohon maaf tapi ini ada gangguan jaringan Bapak Ibu, makanya saya menggunakan 2 device karena supaya lebih lancar ini ya. Nah, ke materi dulu ya Bapak Ibu sambil proses untuk share screen-nya. Di pedesaan Pak. Jadi kurang jelas. Oke, nggak apa-apa Bu, yang penting orangnya jelas, jaringannya nggak jelas. Di sini lancar Pak, di sini lancar. Oh, kalau orangnya jelas sekali. Nah, itu yang penting Bu. Ya, oke. Semangat, yang penting semangat. Oke Pak, siap. Semoga muncul lagi nih, semoga lancar, insya Allah. Karena banyak yang pakai Bu di BPSDM saat ini sedang ada banyak pelatihan ya, latsar, kemudian pelatihan pengawas, kemudian latihan teknis fungsional, jadi waduh, kredit banget yang menggunakan internet banyak banget. Ya, oke. Orientasi P3K dilaksanakan paling lambat 1 bulan. Ini amanat dari peraturan, amanat dari normatif perundang-undangan. Ya, 1 bulan. Makanya ini cepet-cepetan nih ya. Semoga dalam waktu 1 bulan ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan orientasi ya. Yang inti pentingnya apa sih untuk diamanatkan dari peraturan untuk orientasi P3K? Inti pentingnya adalah pengenalan fungsi dan tugas ASN-nya. Tupoksinya. Kemudian dilakukan hanya sekali selama menjabat P3K, dan yang terpenting adalah pengenalan nilai dan etika pemerintah. Dilakukan sesuai instansi di mana Bapak Ibu bertugas. Ya. Jadi mempunyai kemampuan teknis bidang dan memiliki etika, karena kita di Undang-Undang ASN terikat oleh hak dan kewajiban serta ada nilai-nilai dasar dan kode etik ASN. Jadi kita kerja juga menggunakan etika. Ya. Oke, kemudian, nah, jadi poin pentingnya adalah pengenalan tugas fungsi, pengenalan nilai etika, pemahaman dan penyediaan informasi, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak, ya, dengan core value-nya sebagai ASN dan dengan employer branding-nya bangga melayani bangsa dengan berakhlaknya, yaitu 7 akronim ya, berorientasi pelayanan, terus akuntabel, kompeten, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu nanti berakhlak ini yang diterapkan ketika melakukan kegiatan atau melakukan pekerjaan. Jadi harus loyal, harus berintegritas Bapak Ibu,
kemudian juga berorientasinya kepada pelayanan, melakukan perbaikan terus untuk meningkatkan pelayanan. Gitu, nggih. Oke. Nah, struktur programnya ini yang ada di jadwalnya Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan kemarin 2 hari, dan hari ini adalah untuk pembekalan, penyusunan laporan dan presentasi seminar hasil orientasi, kemudian diseminarkan laporannya, dan tenaga pengajarnya ya ada dari Seda, Bapeda, kemudian ada Biro Organisasi tadi kemarin ya, Biro Organisasi, dan ada BKD, dan dari BPSDM penyelenggara, panitia, dan juga ada Widya Iswara selaku melakukan sebagai coachingnya, pembimbingan. Dan mentor dari Bapak Ibu pimpinan ya, pimpinan dari Bapak Ibu. Nah, skenario pembelajaran terbagi menjadi 2 agenda. Agenda yang pertama adalah orientasi secara virtual, memberikan teori-teori, dan ada penugasannya hanya resume ya Bapak Ibu. Learning journal, membuat resume. Kemudian setelah itu nanti setelah orientasi ini selesai, orientasi secara virtual ini selesai, agenda 1 selesai, dilanjut dengan coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring. Utamanya yang lebih banyak adalah mentoring. Ya. Jadi belajar dari seniornya untuk meningkatkan kompetensi teknisnya di tempat kerja dan penerapan nilai berakhlak tentunya. Penyelenggaraan orientasi tadi ya sudah dilakukan secara full e-learning 3 hari, dan agenda 2-nya nanti setelah ini Bapak Ibu menulis laporan, menyusun laporan, dan terakhir nanti gongnya adalah diseminarkan. Mekanisnya seperti apa nanti setelah ini? Nah, jadi selama pembelajaran e-learning, Bapak Ibu simpan itu materi bahan ajar, bahan bacaannya, penugasan, itu nanti karena akan berkontribusi. Pengarahan dalam penulisan laporan serta rencana kerja, apa saja nanti yang dituangkan. Nah, nanti ada sesi tersendiri oleh pembimbing atau coach yang nanti akan disampaikan pada hari ketiga. Kemudian pembekalan untuk pelaksanaan seminar. Seminar di sini kaitannya dengan paparan dari laporan yang sudah disusun, program kerja yang sudah disusun oleh teman-teman peserta orientasi ini, kemudian disampaikan ke para mentornya, dipertanggungjawabkan, dan mendapat persetujuan kaitannya program kerja serta laporan tugas akhir ini yang nantinya sebagai bentuk hasil akhir secara keseluruhan Bapak Ibu dalam mengikuti orientasi pengenalan nilai dan etika. Apabila sudah mendapatkan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan di lembar persetujuan, nah kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengupload di link Sitenan, di link yang penugasan itu, dan itu sebagai bentuk bahwa tugas akhir atau seluruh rangkaian orientasi ini sudah selesai dilaksanakan. Itu sebagai bahan kami dalam nantinya menerbitkan sertifikasi atau sertifikat orientasi pengenalan nilai dan etika. Next, Mas. Ini next aja, ini sudah tadi, ya ini terkait penugasan. Ini sudah kita sampaikan, dan mungkin nanti Bapak Ibu, jadi secara teknisnya nanti setelah materi ini selesai, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mengisi presensi, karena ini saking banyaknya benar-benar peserta itu lebih dari 1.000, sehingga presensi ini kita buka aksesnya tidak dibatasi seperti pelatihan atau seperti kita mengisi presensi Sinaga, ya. Jadi kalau di Sinaga atau di presensi pelatihan itu Bapak Ibu dibatasi maksimal jam. Kalau di Sinaga jam 7, kalau mungkin ikut pelatihan sampai jam 8, setelah itu nanti ada keterlambatan dan ada
presentasi tersendiri kaitannya untuk kehadiran. Tapi khusus untuk orientasi kita saat ini, presensi ini kita buka selama pagi sampai dengan siang, selama materi ini berlangsung. Daftar hadir di situ cukup 1 kali saja, 1 hari. Hari berikutnya nanti sama demikian. Dan itu sudah sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti tahapan-tahapan yang diberikan. Nah, kemudian untuk pembahasan ini harapannya untuk upload resume, kemudian upload laporan juga sesuai waktu yang sudah ditentukan, dan itu nanti adalah untuk menerbitkan sertifikat yang nantinya diterima oleh Bapak Ibu. Okay. Jadi di dalam penyusunan itu nanti, monggo teknisnya nanti kita serahkan ke OPD masing-masing. Dan kita nanti mendapatkan laporan dari instansinya, dari OPD-nya, bahwa sudah dilaksanakan kaitannya dengan OJT-nya dalam bentuk format ini loh laporan tugas akhirnya, dan ini nilai-nilai yang diberikan untuk teman-teman yang sudah mengikuti orientasi, sehingga itu nanti yang kami rekap untuk penilaian evaluasi secara keseluruhan. Nah, ini bentuk model dari pembelajaran kita karena jumlah peserta yang demikian besar, meskipun sudah besar juga belum terfasilitasi semua, dan syukur alhamdulillah untuk Bapak Ibu yang di gelombang pertama ini bisa mengikuti, dan ini nanti sebagai piloting project kita, pelaksanaan orientasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dan terima kasih juga kepada yang sudah memfasilitasi, kepada OPD yang sudah menghimpun teman-teman dalam satu ruang besar untuk mengikuti orientasi ini. Memang agar bisa agar bisa semua bisa terfasilitasi dengan sedemikian rupa sehingga waktu terlaksananya juga tidak semakin panjang. Artinya Bapak Ibu dalam mengikuti orientasi ini haknya sudah kita berikan, dan tentunya ini sebagai kewajiban buat kita untuk orientasi yang selanjutnya nanti bisa diikuti, sehingga nanti dalam outputnya Bapak Ibu sertifikat, ya, 2 jenis sertifikat. Yang pertama terkait orientasi nilai, pengenalan nilai dan etika yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi BSDM. Kemudian yang sertifikat yang kedua yaitu langsung diterbitkan oleh lembaga administrasi negara terkait orientasi melalui MOOC ini. Next, Mas. Ini nanti kaitannya untuk tanggung jawab mentor. Kemarin kita juga sudah sampaikan kepada para mentor yang ada di OPD. Dan Bapak Ibu mungkin bisa juga nanti mengingatkan kepada para mentornya apa saja kalau misalnya hal yang masih belum diberikan oleh mentor, nanti panjenengan bisa mengingatkan juga. Ini saya bacakan untuk tanggung jawab mentornya. Bapak Ibu mendapatkan materi memberikan untuk dipastikan peserta orientasi ini bebas dari tugas lain. Sebenarnya ini secara idealnya memang panjenengan tidak dalam penugasan yang lain deh, sehingga bisa fokus dalam mengikuti orientasi. Kemudian Bapak Ibu juga nanti berhak untuk mendapatkan materi. Materi nanti bisa di download di Siptenan. Nanti kita akan sampaikan materi-materi baik dari hari pertama sampai dengan nanti hari ketiga. Bapak Ibu bisa mengakses di link Siptenan.
Kemudian nanti saatnya orientasi di tempat tugas nanti materi itu akan diberikan oleh para mentor. Kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan bimbingan. Jadi ini adalah tugas tanggung jawab mentor membimbing Bapak Ibu pada saat pelaksanaan orientasi di tempat tugas, saat on the job training selama 5 hari kerja. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan pendampingan saat pelaksanaan seminar, dan kemungkinan dari mentor ini nanti saat OJT juga memberikan penugasan-penugasan untuk pelaksanaan orientasi di tempat tugas dan memberikan evaluasi selama pelaksanaan itu berada di tempat tugas, ya, pelaksanaan orientasi yang saat OJT. Nah, dari rangkaian itu nanti penilaian oleh mentor dibuat dan nanti disampaikan untuk dilakukan rekap penilaian secara keseluruhan. Sehingga ini nanti merupakan bentuk capaian program orientasi. Next, Mas. Nih. Mungkin ini agendanya sampun ya Bapak Ibu, next saja. Nih. Laporan juga sudah, Mas. Nih. Ini untuk yang tahap 2 tadi sudah kita sampaikan. Dan untuk sistematika penulisan laporan ini secara garis besar nanti akan disampaikan lagi oleh coach yang akan mendampingi di hari ketiga. Next saja. Baik, ini penyusunan laporan nanti juga akan disampaikan oleh para coach yang akan memberikan materi yang lebih spesifik dan lebih mendalam kaitannya untuk sistematikanya ini. Nih. Next aja, Mas. Next. Yeah. Baik, kualifikasi untuk penilaian ya Bapak Ibu. Ini perlu kita pahami di dalam peraturan LAN yang diturunkan itu memang untuk kegiatan orientasi ini hanya menyebutkan minimal nilai untuk kegiatan orientasi bagi P3K itu adalah 70,01, itu sudah dapat diterbitkan sertifikat untuk kegiatan orientasi. Namun demikian, kita membuat kualifikasi penilaian ini untuk memudahkan para mentor, para pembimbing nanti kaitannya dalam pengumpulan tugas, kemudian penyelesaian tugas selama rangkaian kegiatan orientasi ini, dan untuk kisi-kisi, artinya batasan nilai yang wajib diberikan kepada peserta ini nanti sehingga mereka mendapatkan sertifikat kelulusan itu batas minimal adalah 70,01. Dengan di bawah itu nilai kurang baik sehingga itu nanti dengan sangat terpaksa dari BPSDM tidak bisa menerbitkan untuk sertifikat ini. Sehingga nanti ini bisa menjadi pedoman teman-teman untuk tetap konsen dalam menyusun tugas-tugas yang diberikan sehingga nilai-nilai ini nanti bisa tercukupi. Next. Ini sertifikat untuk teman-teman P3K nanti pada akhirnya panjenengan nanti mendapatkan 2 jenis sertifikat. Yang pertama terkait sertifikat karena panjenengan telah selesai mengikuti program orientasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara melalui aplikasi MOOC-nya Lembaga Administrasi Negara. Kemudian sertifikat yang kedua itu adalah panjenengan telah mengikuti menyelesaikan tugas yang diberikan pada saat mengikuti orientasi pengenalan nilai dan etika yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi dalam hal ini BPSDM. Nah ini kita
baru memasuki tahapan yang orientasi pengenalan nilai dan etika. Sehingga nanti ada satu yang harus Bapak Ibu wajib ikuti terkait untuk orientasi. Motivasi kalau letoy gitu lah, kita memberikan motivasi atau kemudian misalkan ada ide yang tersendat, kita brainstorming bareng untuk memunculkan ide-ide baru bagus gitu ya dalam penyusunan rencana kerjanya, penyusunan laporannya. Dan kalau penugasan kemarin sudah ya berupa resume atau learning journal, dan itu agenda 1, lalu agenda 2-nya nanti berisi orientasi oleh OPD-nya. Jadi OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan orientasi yang ada di unit kerjanya, termasuk menyiapkan sarana prasarananya gitu ya, tempat orientasi, kemudian juga nanti seminar gitu ya. Tapi mekanisme seminar nanti dikembalikan sih, kita nggak mau terlalu ketat gitu ya. Mekanisme seminar dikembalikan kepada OPD. Kemudian menunjuk mentor, kepala OPD menunjuk mentor dalam kegiatan orientasi P3K. Jelas ya, karena nanti mentor ini fungsinya dia mentoring, mentransferkan knowledge-nya, utamanya tacit knowledge-nya. Ya, kalau knowledge yang ada di kantor, yang bisa dipelajari di teori, mungkin Bapak Ibu canggih itu. Tapi ada yang tacit knowledge ini yang mahal harganya, yang tidak bisa didapatkan di bangku kuliah atau di bangku pendidikan, didapatkannya dari bangku mentoring, bangku transfer knowledge dengan para expert yang berpengalaman, seniornya, gitu ya. Oke. Nah, tanggung jawab mentor ngapain sih Bapak Ibu mentor nanti? Ya, yang pertama adalah memastikan peserta orientasi P3K bebas dari penugasan lain selain mengikuti orientasi. Ini idealnya. Idealnya seperti ini. Ya, memberikan materi orientasi PPK di tempat tugas dan memberikan arahan dan masukan kaitannya dengan pengenalan dan pelaksanaan tugas fungsi PPPK sesuai dengan materi pokok. Ya, mengenalkan tugas pokok fungsinya. Dasarnya apa sih mengenalkan brief orientasi, jadi mengorientasikan terkait dengan kantornya, tugas kantor itu ngapain, kantor kita itu kedudukannya seperti apa, perannya kita, fungsinya gitu. Kemudian membimbing peserta pada saat pelaksanaan orientasi di tempat tugas selama jangka waktu 1 minggu atau 5 hari kerja, dan juga sebagai mentor, sebagai pendamping saat peserta orientasi seminar. Ya, seminarnya di tempat kerjanya. Memberikan penugasan dan evaluasi selama pelaksanaan orientasi. Ya, silakan, jadi kalau ada tugas-tugas silakan bisa diberikan. Kemudian tugas mentor adalah membuat penilaian. Yang tugas akhirnya membuat penilaian kepada peserta orientasi yang menjadi bimbingannya dengan form yang telah disediakan. Nanti ada bentuk formnya yang bisa diacu sebagai bentuk capaian program orientasi. Jadi yang mengevaluasi, yang memberikan nilai, yang mentransfer knowledge-nya adalah mentor. Jadi fungsi besar itu ada di mentor untuk orientasi ini. Porsi terbesarnya ada di mentor. Jadi kami mengharapkan kerjasama, keikhlasan ya dari Bapak Ibu mentor untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu peserta orientasi PPPK. Nah, kompetensi mentor. Ini ada yang nyorek-nyorek ya. Ya, ini kalau kompetensi, saya yakin sudah punya kompetensi semua ya. Yang penting Bapak Ibu sebagai mentor juga tahu nanti minimal tahu konsep dasar dan sistematika laporan isinya, dan juga tahu lah pembelajaran kemarin apa aja, nanti bisa ditanyakan kepada peserta PPPK-nya ya. Dan yang terpenting ini Bapak Ibu silakan menggunakan instrumen pembimbingan seperti apa. Mau menggunakan media berbasis IT, monggo. Langsung di tempat kerjanya, langsung tatap muka, transfer, monggo. Yang penting, Bapak Ibu mentor adalah panutan tokoh dari peserta orientasi, sehingga diharapkan Bapak Ibu mentor ini mampu
menginspirasi dan mensupport ya, mensupport kepada peserta. Ya, ini tugas coach, ini tugas saya ini ya. Nanti antara lain ya membimbing. Jadi nanti selama 5 hari kalau Bapak Ibu ada kendala, silahkan menghubungi coachnya, pembimbingnya. Ya, menghubungi pembimbing untuk nanya-nanya untuk apabila aduh saya tersendat di sini Pak, bisa ada bantuan gitu. Ya. Kemudian karena tugas saya nanti memberikan motivasi dan tantangan-tantangan, artinya tantangan-tantangan untuk ya itu tadi mendorong percepatan penyelesaian laporan ya, karena bab yang paling susah adalah bab niat ini ya, dan laporan yang terbaik adalah laporan yang selesai. Sebagus apapun kalau nggak selesai laporannya nggak baik ya. Oke, kemudian melakukan monitoring kepada peserta selama penyusunan laporan dengan media yang disepakati ya, silakan nanti. Tadi dari panitia menyampaikan, Pak, nanti kami fasilitasi apabila ada dikehendaki dari peserta orientasi PPPK ini ingin coaching tatap muka secara virtual, akan kami sediakan waktunya. Nanti tinggal disepakati, sampaikan dengan panitia. Dan komunikasi juga dengan ini ya, komunikasi juga dengan pembimbing. Dan juga kalau bila perlu bisa koordinasi dengan mentor ya untuk membantu. Intinya pokoknya mensupport deh, mensupport Bapak Ibu peserta orientasi P3K ya, dan memberikan feedback terhadap progres penyusunan laporan, menjadi konselor pada saat peserta mengalami lack of motivation tadi ya, letoy mungkin aduh capek ya, semangatnya hilang. Nah, ini tugas Wida Iswara, ini tugas coach ini ya, memberikan motivasi. Kemudian mengembangkan instrumen monitoring. Ya, ini bisa tertulis, bisa juga rekaman secara digital, monggo ya. Nah, ini kode etiknya ini yang dipegang oleh coach, saya skip aja. Nah, ini peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal. Oke dah, ini pelaksanaan kegiatannya. Nah, kita masuk ke laporan nih. Peserta menyusun laporan kegiatan orientasi sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dan wajib mengunggah upload pada website LMS BPSDM. Artinya kalau sudah selesai dilaporkan dan di-upload sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah menyusun laporan dengan baik, tepat waktu, tepat sistematika, tepat substansi. Nanti pada akhir orientasi tempat kerja peserta melaksanakan seminar berupa laporan baik rencana jangka menengah dan jangka panjang. Nah, nanti diseminarkan Bapak Ibu. Ya, seminarnya nanti dengan mentor dan nanti narasumbernya atau Bapak pengujinya atau yang memverifikasi nanti adalah pimpinan. Pimpinan OPD yang melakukan pengayaan terhadap materi yang diseminarkan. Karena nanti perjanjian kerja ini ditandatangani panjenengan dengan atasannya panjenengan. Ya. Dan mentor fungsinya adalah sebagai pendamping, sebagai pendukung. Ya, jangan sampai nanti mentor ketika seminar juga banyak nanya-nanya juga. Fungsi mentor nanti adalah sebagai pendukung, ya pendukung ya. Jadi selama orientasi 5 hari itu dia sudah mentransferkan semua, juga nanya-nanya, juga nguji selama 5 hari itu. Jadi ketika seminar itu porsinya dari pimpinan OPD sebagai narasumbernya yang akan melakukan pengayaan. Mekanismenya seperti apa? Ini tadi. Untuk seminar mekanismenya dikembalikan kepada OPD. Mau model tatap muka, mau model modelnya laporannya diserahkan kemudian dibaca, kemudian ada catatan-catatannya, ini dipersilahkan. Ya. Karena kita tahu Bapak Ibu ya di OPD ini sangat sibuk, monggo disesuaikan saja, yang penting substansinya terpenuhi. Nah, kalau sudah selesai nanti OPD memberikan laporan secara tertulis sampai dengan pelaksanaan seminar kepada BPSDM. Ya. Sebagai dasar penerbitan sertifikasi orientasi ini sudah ditampilkan panitia, bentuknya seperti apa, ada formatnya. Tinggal ngisi aja formatnya. Nah, ini yang paling krusial ya, yang paling krusial dari penyusunan laporan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendahuluan, nanti sistematikanya terdiri dari 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang,
sama seperti ya mini karya tulis lah ya. Mini karya tulis, jadi latar belakangnya itu larang belakang orientasi, pelaksanaan orientasinya sesuai tupoksinya apa gitu ya. Kemudian maksud tujuan dari penyusunan laporan ini apa? Maksud tujuannya adalah nanti menyusun rencana kerja. Waktu dan tempatnya di mana? Di tempat teman Bapak Ibu melakukan orientasi, di OPD-nya masing-masing, di bidang tugasnya masing-masing. Ya. Itu bab 1. Kemudian bab 2-nya nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Visi dan misi. Ingat Bapak Ibu, visi misi adalah visi misinya Bapak Gubernur. Visi misi jangka menengah. Kita ambil visi misi jangka menengah berdasarkan Perda RPJMD. Ya, nanti browsing cari. Materinya kan mana sudah dapat nih. Ya, sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 bahwa visi misi adalah visi misinya dari kepala daerah. Ya, kemudian pengenalan SOT dari provinsi, kemudian manajemen kepegawaian, penilaian kinerja P3K. Ini materi-materi ini kalau Bapak Ibu tadi ngikuti dan sudah download materinya, ini bisa selesai Bapak Ibu. Bab 2 ini bisa selesai ya. Tinggal disesuaikan dengan tempat kerjanya, SOT di tempat kerjanya. Ini kalau bingung nih gimana Pak caranya? Cari dokumen renstranya kantor. Kemudian minta dari Kasubag ya, Kasubag Kepegawaian, Umpak biasanya dia punya terkait dengan anjabnya, SOT-nya, uraian tugasnya itu ada, ya peraturan-peraturannya, peraturan bupati, Bapak Gubernur terkait dengan SOT-nya itu ada, tinggal minta, udah itu dapat. Dan biasanya sudah di-upload di websitenya kantor, jadi tinggal bisa download. Ya, itu bab 2. Jadi bab 2 Bapak Ibu saya rasa ini banyak referensinya, tinggal ngambil ya. Bab 3 nilai dan etika OPD, organisasi perangkat daerah ya. Renstra. Nah, ini apa yang diambil dari Renstra? Renstra kan banyak tuh babnya. Nggak usah semuanya diambil ya. Disarikan saja terkait dengan gambaran pelayanan, jadi disarikan saja dari Renstra-nya. Gambaran pelayanan, kemudian sampai arah kebijakan, program kegiatan, tapi yang menyangkut di teknisnya Bapak Ibu saja. Gitu ya, karena Renstra ini kan 5 tahunan. Kemudian SOT dari OPD-mu, Bapak Ibu, OPD-nya Bapak Ibu, gambar juga mungkin bagian struktur organisasinya seperti apa supaya Bapak Ibu tahu posisi saya ada di mana, kemudian antar bidang itu hubungan kinerjanya seperti apa sih, bisa dilihat dari struktur bagian struktur organisasi, sehingga nanti selain uraian SOT, uraian tugas pokoknya yang ada di kantor, termasuk tugasnya yang di bidangnya Bapak Ibu, ya nanti juga diberi bagian ya struktur organisasi. Kemudian manajemen tupoksi P3K di UPD. Ya, ini isinya adalah uraian tugas pokok fungsi yang akan Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu tugasnya ada di mana, di bagian mana. Nah, itu nanti ada uraian tugasnya. Dan bab 4, nah ini membuat rencana kerja. Rencana kerja ini dibagi 2, menengah dan tahunannya. Ya, jangka menengah dan jangka tahunan. Menengah itu ya 5 tahunannya itu. 5 tahunan dan tahunannya, tiap tahunannya akan menyelesaikan targetnya apa. Sesuai dengan tupoksi. Ya. Jadi karena kita ASN itu tiap Januari ya membuat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kita dengan pimpinan. Nah, itu sebagai dasar nanti menyusun SKP. SKP nanti ujung-ujungnya adalah TPP. Ya. Kalau SKP-nya bagus, ya tunjangannya bagus. SKP-nya kinerjanya rendah, ya konsekuensinya juga harusnya tunjangannya dikurangi. Dan terakhir penutup isinya simpulan dan rekomendasi kalau perlu. Ya, simpulan dan saran. Oke. Dan untuk
sistematika terkait dengan redaksionalnya nanti ada lembar pengesahan. Ya. Jadi ada lembar pengesahan ditantangani oleh peserta orientasi dan diketahui oleh mentor. Jadi tanda tangani peserta orientasi dan juga ditandatangani oleh mentor. Sebenarnya ada dua nih, nanti ada persetujuan dan ada pengesahan. Persetujuan itu tanda tangani peserta dan mentor, nanti kalau sudah seminar ditandatangani oleh peserta, mentor, dan Bapak narasumber atau Bapak pengujinya untuk yang melakukan pengayaan tadi. Ya. Kemudian format penulisan gunakan kertas A4 Times New Roman 12 spasi 1,5, tidak lebih, ya nggak usah banyak-banyak ya, 5-10 halaman aja. Simple aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, ini kartu mentoring yang Bapak Ibu mentor nanti melakukan penilaian di sini dan menulis catatan. Jadi catatan ini progres selama 5 hari orientasi di tempat kerja setelah ini, setelah agenda 1 virtual e-learning ini, kemudian ke tempat kerja. Nah, itu orientasi itu dicatat tuh, ya, catatan-catatannya apa saja, progres dari peserta orientasi, kemudian ditandatangani. Nah, kemudian juga memberikan penilaian setelah rangkaian tugas selesai, sudah sampai seminar, Bapak Ibu mentor memberikan penilaian, ya, memuaskan, cukup memuaskan, kurang memuaskan, tidak memuaskan. Dan sertifikasi orientasi diberikan kepada Bapak Ibu PPPK yang telah selesai mengikuti program orientasi dari awal sampai akhir tentunya. Ya. Kemudian juga PPK telah menyelesaikan tugas yang diberikan dan menyusun laporan tugas akhir dengan bukti dikirimkan bentuk soft file. Jadi soft file yang sudah tanda tangani dikirimkan kepada BPSDM melalui link LMS. Terima kasih. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, apabila ada masukan dan saran, saya persilahkan. Sebentar, ini saya cek dulu yang ada di chat room ya, chat roomnya. Boleh kan ana sing takok ya, Pak? Hadir. Oke deh. Izin Kalau bertanya, gitu yang Bapak. Nggih, monggo, siapa ini, Bapak? Mas Hudi Brebes, Bapak. Mas Hudi Ya, Brebes. Pak Mas Hudi dari Brebes. Oke, Mas Hudi Ali nggih. Nggih, SMA Negeri 1 Ketanggungan. Nggih. Bapak aslinya apa Mas Hudi? Pertanyaannya tadi sudah dijabarkan Bapak kaitannya dengan laporan dari mulai pendahuluan dan seterusnya. Itu berarti bentuknya makalah Pak atau Iya. Bentuknya seperti makalah nggih Pak? Iya, betul. Ya, Makalah. itu yang pertama Pak, berarti makalah. Yang kedua, kaitannya dengan tanda tangan tadi Pak, itu ada tanda tangan mentor ABC ya Pak ya. Nah, itu kan tadi narasumbernya itu kan beda-beda ya Pak. Nanti teknisnya bagaimana itu Bapak? Sorry, Mas Ali, Pak Sudi Ali, gimana? Narasumbernya? Tanda tangan mentor. Mentor hanya satu loh, Pak. Tanda tangan mentor toh, bukan pembicara. Mentor saja. Nanti yang tanda tangan mentor, yang memberikan nilai mentor. Ya. Mentor hanya satu. Ya. Ayo izin nanya lagi. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum. Tanya Bapak. Nggih, matur nuwun. Tanya Bapak. Ya, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, Bapak. Monggo. Satu-satu, siapa dulu ini? Siapa dulu, Pak? Monggo, Pak. Saya dulu, Pak. Ya, monggo lah, Pak Roin ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materinya hari ini.
Mungkin sedikit saja Pak yang kami tanyakan untuk sistematika penyusunan laporan itu untuk Renstra OPD. OPD itu dari Cabdin atau Dinas Pendidikan Provinsi Bapak atau sekolah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Bapak dari mana? Pak Roin dari mana? Dari SMA Negeri 2 Demak Bapak. Nah, OPD-nya adalah SMA-nya, Pak. Oh SMA-nya. Iya dong. Wah. OPD-nya itu Bapak SMA Negeri 3 Demak. Nah, SMA Negeri 2 Demak Bapak. oh SMA Negeri 2. Oke, nah itu OPD-nya Bapak itu. Ya, Ya. matur suwun Pak Rizal. Ya, mentornya Pak. juga dari sana. Wah, siap, Dari siap. SMA. Ya. Matur suwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau Waalaikumsalam. tanya, Izin Pak. bertanya, Pak. Oke, Bapak Ibu satu-satu. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Siapa ini? Saya, Pak. Sebutkan namanya aja Bapak. Saya, Pak. Saya sebutkan namanya aja, Pak. Ya, karena oke, monggo Bapak. Pak Sinten? Saya, Pak. Apa dulu, Ya, Pak? monggo Bapak. Ini saya nama Tamrin Hariri dari SMK Negeri 1 Kersana dari cabang dinas 9. 11 Pak. Yang mau dipertanyakan gini Pak, ini kan tugas akhir ini harus diseminarkan. Lah seminarnya ini kan membutuhkan audien atau teknis seminarnya seperti apa yang bisa dilaksanakan. Kita masih belum ada gambaran di hal pelaksanaan untuk seminarnya, Pak. Baik. Oke. Baik, langsung saya jawab. Nih Pak Tamrin ya, Pak Tamrin ya, betul ya? Iya, Pak. Ya, Tamrin dari SMA N1 SMK Kersana Brebes. Ya, SMK Kersana. Negeri 1 Kersana Brebes. Brebes ya. Oke, Bapak Ibu, untuk seminar ya kita tidak ada ini memang untuk orientasi ini kami tidak mau terlalu ketat ya. Kita bebaskan Bapak Ibu kalau di Latsar itu ya Latsar CPNS itu tertutup. Jadi hanya ada nanti mentor, kemudian peserta dan penguji. Jadi sistemnya gitu aja. Tidak harus ada audien. Tidak harus ada audien. Kalau mau pakai audien, pimpinannya pingin, wah saya pingin seminarnya ada audien, ya monggo. Tapi itu nggak wajib. Itu nggak wajib. Yang penting adalah Bapak dengan mentor dan Bapak narasumbernya ada. Bapak narasumbernya. Ya monggo narasumber pun nggak harus pimpinan. Kalau pimpinannya misalkan beliau berhalangan nih, menugaskan kepada senior yang lain, pejabat di bawahnya, monggo. Ya. Tapi ya bagus pimpinan ya, supaya pimpinan tahu. Itu ya, Bapak. Berarti didokumentasikan, Pak. Maaf, Pak, didokumentasikan dengan video. Ya monggo kalau dokumentasi video, tapi ketua panitia nggak minta ya. Nggak minta. Jadi dokumentasinya hanya ini Pak nanti. Kan begini, kalau seminar itu kan nanti ada masukan, saran gitu ya untuk perbaikan laporannya. Nah itu perbaikan itu sebagai bukti bahwa Bapak sudah melakukan seminar. Nah kalau foto video monggo lah. Di foto aja di video. Izin bertanya Pak. Ya monggo langsung Bapak. Izin bertanya. Izin bertanya. Ya langsung Bapak. Ya, Pak, dari SMA 1 Warusa mau bertanya, Pak. Ayo langsung Mas SMA 1, monggo. Apakah mentor wajib KS, Pak? Atau boleh guru senior? Enggak usah wajib harus KS kalau mentor, KS. Pak. Enggak. Guru senior aja enggak apa-apa. Guru senior. Izin bertanya. Guru senior nggih, Pak, nggih. Nggih, lah nanti narasumbernya yang Terima kasih, Bapak. Terima kasih. ya. Izin bertanya Pak, terkait dengan laporan. Ditunjuk oleh kepala OPD ya, berarti ditunjuk oleh Bapak kepala sekolah nanti mentore sopo gitu toh. Nah, beliau nanti kepala sekolah yang menjadi narasumber. Oh, ya. langsung menjadi narasumber. Oke, monggo. Siapa lagi? Izin bertanya Pak, terkait dengan laporan Pak. Ya, lalu monggo Pak, siapa ini? Ya. Muhammad Nur Yasin, Pak.
Muhammad Nur Yasin dari SMP Bersama. Nengok budinya. Oh, ini koncone Pak Tamrin ya? Terkait dengan laporan di bab 1 ada latar belakang. Di latar belakang itu nanti untuk bagiannya itu terdiri dari apa saja. Apakah ada tujuan, manfaat, batasan masalah, referensi yang lainnya, Pak. Oke. Bapak nanti ini habis ini tak share ya nanti tadi sistematikanya tadi ya. Sistematika. Jadi di sistematika nanti pendahuluan terima kasih ya Bapak Nuriyatin ya dari SMKN 1 Kersana terkait dengan latar belakang. Udah Pak, ini bukan penelitian, makanya nggak ada permasalahan, nggak usah ditulis. Bapak nggak usah mencari permasalahan. Kalau tujuan, ya maksud tujuan ada dong. Ya, jadi latar belakang adalah latar belakang dari orientasi. Ini. Ya, orientasi ini latar belakangnya nanti fokusnya mau kemana sesuai dengan tupoksinya Bapak. Ya, Bapak Ronter saya ini untuk membentuk saya selaku ASN guru di sebagai guru apa Pak? Guru materi apa gitu toh untuk meningkatkan kompetensinya gitulah. Ya. Ya, nanti maksud tujuannya ya maksud dari penyelenggaraan ini. Penyusunan laporan ini untuk apa Pak? Nyusun itu tadi ya, rencana kerja. Menyusun rencana kerja dan bagian dari kewajiban untuk ini ya, kewajiban dari orientasi. Itu Pak sesuai dengan sistematika, jadi tidak ada masalah SOTK ini Pak. Ya. Masalah SOTK. Oke. Ya Pak, langsung Pak. Masalah SOTK-nya itu gimana Pak? Kurang jelas tadi. Masalah SOTK. SOTK. Nah, SOTK ya, SOTK yang paling SOTK di bab 2 itu adalah SOTK yang ada di pemerintah provinsi, gambaran umum SOT yang ada di pemerintah provinsi. Ya, tapi kalau yang di bab 3 SOT yang ada di tempat kerjanya Bapak, berarti SOT SMKN 1 Kersana. Ya, kan kepala sekolah, fungsional, guru, ya toh, bidang akademik, gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Uraikan tugasnya, gitu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Pak, saya tanya Pak. Pak. Ya, monggo. Ya, terima kasih Pak. Saya Sri Hampati dari SLB Negeri Temanggung. Mau tanya, tadi emang kalau kepala sekolah nggak bisa, berarti bisa menunjuk guru senior lain-lain, tapi atas dari perintah dari KS gitu Pak. Gabriel Martine. Halo. Betul. Mas. Terus untuk hasil ini kita seminarkan kepada teman-teman di sekolahan gitu aja gimana itu Pak? Terus nanti ada mentor, ada itu gitu penguji gitu Pak. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Ya ini tadi. Bu, aja golek gawean Bu. Bu, sudah disampaikan tadi seminar. Maaf Pak, tadi enggak ini baru Gampangnya golek angin. Maaf tadi belum ini Pak, Susah-susah. Terima kasih Bu. Siap sampai Penting lulus lah kue. Jangan membuat sulit. jangan Pak, saya sendiri belum paham masalahnya, mungkin saya tadi nggak fokus. Jadi,